Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Berkah Rajokoyo Farm Channel. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan panjang umur, dan sukses selalu usaha peternakannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih sudah setia di channel Berkah Rajokoyo Farm ini. Semoga sedikit dari ilmu dari Kang Mus ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan pastinya selalu menonton video Kang Mus untuk menambah wawasan dan pastinya untuk lebih baik lagi dalam usaha peternakannya. Oke, kita langsung saja akan bahas pada kesempatan video kali ini, yaitu bagaimana kita proses pembuatan susu tambahan atau ibaratnya susu pembantu untuk induk. Jadi buat teman-teman yang masih kesulitan dari proses pembuatan dan berapa jatah ke cempe, misalkan cempe itu tidak diasuh atau tidak disusu sama induknya, terus tonton videonya, jangan skip biar teman-teman paham. Oke, jadi kita lanjut saja dari proses pembuatan, dan nanti kita juga proses penyajian ke ternak dan berapa kebutuhannya. Proses pembuatan susu tambahan atau replacer atau ibaratnya susu pembantu untuk induk, bagi induk yang memang notabene dari genetiknya susunya kecil, atau bisa juga dikatakan memang induk itu nggak mau ngasuh atau nggak mau nyusu untuk cempenya atau anaknya. Ada beberapa kasus juga di kandang Kang Mus ini memang tidak diasuh atau tidak disusu sama induk, terpaksa Kang Mus harus merawatnya dengan sebaik mungkin agar Kang Mus di peternakan breeding kambing Kang Mus ini benar-benar nanti hasilnya tetap maksimal. Jadi Kang Mus pakai susu replacer Calvolak mereknya. Jadi memang ini merek dari Nederland atau dari Belanda. Kang Mus dapat dari salah satu distributor resmi dari Vetpes Group. Jadi Kang Mus selalu sedia replacer karena untuk kebutuhan di kandang, jika ada dari induk memang susunya kurang, atau bisa juga dari induk tidak mau menyusui, jadi kita harus membantunya sesuai kebutuhan. Tapi utamanya untuk teman-teman tetap mengambil atau memerah susu pertama pada induk setelah lahir. Jadi untuk kolostrum teman-teman harus memberikan, jangan pernah atau teman-teman terus induk nggak mau nyusu, terus cempe nggak dikasih antibodi yang alami dari susu pertama atau kolostrum. Jadi target awal kita peras kolostrum sebanyak mungkin. Memang kalau induknya sulit untuk kita peras ya, kita harus paksa. Jadi kita peras pelan-pelan, kita ambil kolostrumnya sampai habis, kita bantu dot dengan dot. Setelah itu jeda beberapa jam, nanti kita bantu dengan susu replacer ini, mohon maaf teman-teman. Jadi bahasanya memang susu CMR bisa juga, atau replacer, atau bisa juga susu pengganti pada induk. Dan buat teman-teman usahakan pakai susu yang yang bagus, jangan yang reject. Soalnya banyak sekali kasus teman-teman itu ketika pakai susu yang reject yang murah, akhirnya mencret. Terus dia dehidrasi, akhirnya cempe tinggal. Jadi usahakan sebaik mungkin untuk usaha breeding di peternakan domba, kambing ataupun sapi, usahakan pakai susu pembantu yang baik. Jadi kita bantu sesuai kebutuhan. Misal dari lahir kita dengan berat badan 3 kilo, jadi kita bisa kasih 10-15%. Namun untuk kita bahas untuk kebutuhan, jadi kita proses pembuatannya. Jadi langsung saja. Jadi Kang Mus buatkan tutorial bagaimana proses pembuatan susu ini. Ini beratnya ada 1/4 kilo. Jadi untuk 1 kilo susu Calvolak ini untuk 8 liter air. Jadi Kang Mus ambil 1/4-nya saja. Jadi kalau 1/4 jadi nanti cukup untuk 2 liter air. Terus bagaimana cara proses pembuatannya? Jangan di skip videonya, kita lanjut. Yang perlu teman-teman siapkan, yang pertama air 2 liter, kita bagi 2. Yang pertama setengah liter kita seduh, yang satu kita sisakan. Bisa teman-teman pakai air galon, bisa juga pakai air sumur. Terkecuali untuk cempe di bawah 1 bulan atau di bawah 2 bulan, usahakan pakai air galon.
Yang kedua, kita siapkan juga susu replacer atau susu CMR atau Calvolak yang saya pakai untuk produknya. Ini 1/4 kilo. Terus yang selanjutnya ada botol plus sedotannya. Terus wadah untuk mencampur. Jadi kita campur jadi satu. Terus prosesnya seperti apa? Teman-teman bisa melihat proses pembuatan yang Kang Mus lakukan. Yaitu yang pertama, dari susu bubuk ini, yaitu kita tuang di wadah 1/4 kilo. Terus untuk air panasnya, kita bisa juga pakai air yang ada di termos. Kita untuk 1/2 liter, kita tuang di sini. Setelah itu kita tunggu beberapa menit sampai susu mencampur dengan air, baru kita aduk secara merata biar nanti hasil susunya benar-benar bagus. Usahakan yang ngempal untuk susu bubuknya belum tercampur, bisa dicampur secara merata. Setelah kita aduk secara merata, kita tahu hasilnya. Setelah itu kita campur dengan air yang dingin tadi 1,5 liter. Jadi kekentalannya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi tidak terlalu bening, tidak terlalu kental. Jadi sesuai takarannya. Semisal kebutuhan teman-teman hanya 1 cempe, bisa dibuat sedikit juga. Misal dari botol 350 ml ini, teman-teman bisa kasih 1,5 sendok sampai 2 sendok. Nanti biar tidak terlalu banyak proses pembuatannya, jika cempe belum terlalu kebutuhan susunya tidak terlalu banyak. Jadi seperti itu. Dan usahakan kita tes terlebih dahulu tingkat kepanasan untuk air susunya. Jadi benar-benar harus anget-anget kuku. Misalnya dingin, kita bisa dihangatkan kembali di atas kompor biar nanti penyajian ke ternak juga lebih bagus lagi. Kita masukkan, jadi mudah. Bagi teman-teman yang belum punya dot, bisa WA Kang Mus, nanti Kang Mus bantu kirimkan. Oke guys, kita proses pemberian susu pembantu atau susu replacer Calvolak pada cempe. Tapi mohon maaf untuk pemberiannya kami di luar, jadi nggak kelihatan untuk cempenya. Nah, teman-teman bisa lihat dari pemberian ini per harinya 1 liter 1 ekor. Jadi karena usia di atas 2 bulan, jadi ini untuk cempe 2,5 bulan yang saya dot, karena kasusnya induk tidak mau menyusui. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi saya dot setiap hari. Dan buat teman-teman yang mungkin kasus dari induk tidak mau menyusui, bisa juga diberikan sesuai kebutuhan. Misal untuk cempe 0 hari sampai 1 bulan bisa diberikan 4 kali. Jadi pagi jam 7, siang agak siang jam 10 atau jam 11, terus jam 3 ataupun sore, nanti terus malam. Jadi bisa dibagi 4 kali. Tapi kalau sudah di atas 1 bulan biasanya saya kasih 3 kali. Jadi pagi, siang, sore atau malam. Terus usia 2 bulan ke atas biasanya itu saya kasih 2 kali. Jadi pemberiannya cukup 2 kali saja, pagi sama sore, atau bisa juga 3 kali. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhan tempe. Dan bisa juga teman-teman berikan proses pemberiannya dari berat badan itu 10-15%. Misal bobot cempenya itu 5 kilo, jadi 10%-nya berapa? Setengah liter. Nah, misalkan kok mau dinaikkan jadi 15, berarti ya kurang lebih 750 ml atau 1 liter. Jadi proses pemberiannya kita sesuaikan dari berat badan agar hasil cempe juga bagus. Karena untuk kambing Jawa Randu, untuk indukan Jawa Randu sama kambing yang ada di kandang Kang Mus, ada kambing Jawa, kambing kacang ini semuanya dan rata-rata untuk saat ini baru
beberapa saja yang lahiran, jadi tidak semuanya dan belum semuanya rata kawin dengan crossbreed F4. Jadi yang kawin dengan crossbreed F4 benar-benar induknya harus mumpuni karena cempe proses dotnya lebih kuat. Jadi benar-benar kualitas pakan juga harus bagus dan yang saya rasakan seperti itu. Dan untuk yang kawin dengan Jawa Randu jantannya, induknya Jawa Randu, menurut kami pakan yang kami berikan cukup standar lah, sesuai kebutuhan ternak. Jadi teman-teman tidak wajib atau tidak harus memberikan susu pembantu ini pada setiap kambing. Jadi sesuai kebutuhan saja. Misal induk tidak mau menyusui atau susu induk kurang atau memang ada gejala lain seperti mati dan lain sebagainya. Seperti halnya ini teman-teman, ini induk Jawa yang kemarin kawin dengan crossbreed F4. Jadi ini peranakannya sudah lepas sapi. Terus ada di sebelahnya atau di dalamnya ya, kasusnya kalau peranakan belum disapih, jadi di palungan pakan seperti ini resikonya pakan nanti di kencingi dan lain-lain. Dan ini peranakan kambing Jawa, jantannya kambing Jawa juga. Dan seperti ini untuk induk Jawa Randu, silangan bapaknya crossbreed, dan ini murni dot induknya, jadi tanpa susu pembantu dan kualitas susu juga bagus. Jadi cukup untuk cempenya. Dan di sebelah sini ada juga induk Jawa Randu semuanya dari diri baru lahir pertama, dan ada juga indukan Jawa Randu kawin sama crossbreed F4. Alhamdulillah anakannya juga bagus. Ini untuk induk jantan 2 ekor dan 1 diri, lahir betina 1 ekor. Jadi jika kebutuhan susu induk tercukupi, kita tidak perlu membantu susu bantu. Tapi jika induk tidak mau menyusui, kita wajib bantu untuk menghasilkan cempe yang berkualitas sesuai tujuan breeding ternak kambing ataupun domba ataupun sapi ataupun kerbau dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman peternak semuanya, dari proses pembuatan susu replacer atau susu pembantu untuk induk merek Alfolac ataupun merek lainnya, teman-teman bisa praktekkan dan bisa dibaca tabel untuk proses pembuatannya, dari penyajiannya itu seperti apa. Jadi cukup mudah dan hasilnya pun juga bagus untuk ternak yang kami sajikan. Dan alhamdulillah semuanya tidak mencret dari proses awal pemberian sampai lepas sapi. Dan buat teman-teman berapa lama untuk penyajian ke cempe yang tidak disusu induk atau kita bantu, bisa kita kasihkan selama 3 atau 4 bulan atau masa sampai lepas sapi. Jadi cukup sederhana dan menurut kami tidak mahal juga, karena hasilnya pun juga tidak kalah dari susu pembantu. Kita modali dari hasil cempe, hasilnya juga kualitasnya bagus. Jadi cukup kita siapkan atau kita sediakan terlebih dahulu, khususnya teman-teman peternak breeding dimanapun Anda berada. Buat teman-teman yang pelaku breeding, siapkan susu pembantu, pakan yang berkualitas, induk yang benar-benar bagus untuk hasil dari breeding yang kita lakukan saat ini benar-benar hasilnya maksimal. Cukup sekian dari Kang Mus, tetap semangat, jangan pernah putus asa dalam proses usaha peternakan di bidang indukan atau breeding. Teman-teman tidak usah mengeluh gejala apapun yang ada di usaha peternakan, tetap semangat. Bisa juga teman-teman sharing dengan Kang Mus, nomor di bawah ini, atau bisa berkunjung di kandang Kang Mus di Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Cukup sekian dari Kang Mus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.